Ya, bagaimana kita mendidik anak kita agar menjadi solih dan solihah. Lalu setelah kita tahu sesungguhnya anak itu memiliki 4 sifat yang Allah sifati, bisa jadi menjadi ujian, bisa jadi menjadi perhiasan dalam hidupnya, bisa jadi menjadi permata hati dalam hidupnya, yang keempat bisa menjadi musuh dalam hidupnya. Maka setelah kita paham tentang sifat anak, kita juga sudah paham Bu tentang kedahsyatan ketika orang tua, ibu dan bapak memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Yang pertama, anakku dan anakmu ketika solih, mereka istiqomah hingga akhir hayatnya, akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga, bukan di depan pintu Mekarsari sini Bu, ya, Taman Buah Mekarsari. Yang kedua, ketika anakku dan anakmu solih, ibu dan bapak akan sampai doanya kepada kita yang sudah meninggal dunia. Ada yang ketiga, anak yang soleh itu akan menjadi pembela bahwasanya orang tuanya tidak mandul. Ya Bu, ibu kan gak mandul, punya anak semua, tapi nggak cukup Bu cuma punya anak. Didik anak kita menjadi soleh. Sekarang kita beri pertanyaan apa? Bagaimana tipsnya Ustadz? Caranya Ustadz? Biar kita memiliki dan mendidik anak kita menjadi soleh. Setidaknya ada 5 Bu, ya. Biar kita, saya sebagai bapak, Pak Fendi sebagai bapak, ibu sebagai orang tua, Masya Allah, kandung anak selama 9 bulan, melahirkan dengan taruhan nyawa luar biasa Bu. Sekarang kita akan bahas Bu, bagaimana kita mendidik agar anakku dan anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Yang pertama Bu, solihkan diri kita terlebih dahulu. Karena orang tua itu sebagai benda, sedangkan anak itu sebagai bayangan. Kalau bendanya lurus, maka akan melahirkan bayangan yang lurus. Tapi kalau bendanya bengkok Bu, maka akan melahirkan bayangan yang bengkok. Makanya ibu soleh kan betul Bu, ya. Jangan sampai ibu, mohon maaf, melakukan dosa-dosa besar, tidak menutup aurat, tidak memakai kerudung, jarang melaksanakan sholat. Mohon maaf, ketika dulu pernah melaksanakan, hari ini taubatan nasuha. Jangan sampai, karena mohon maaf Bu, anak itu cetakan dari perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolihan anak kita berbanding lurus dengan kesolihan orang tua. Makanya kalau orang tuanya rajin ngaji, anaknya rajin ngaji. Orang tuanya rajin bikin TikTok, anaknya rajin bikin TikTok. Orang tuanya rajin update status di Instagram, anaknya Instagram juga. Orang tuanya rajin jajan di mall, anaknya ikut rajin jajan di mall. Lo ibu bendanya, anak kita ini sebagai bayangan. Makanya saya itu pernah bertemu Bu dengan salah satu ustadz itu yang di praktisi tahfidz itu suka memberikan training tentang tahfidz Bu, ya. Jadi ustadz itu pernah nulis Bu, buku tentang balita hafal Quran, ya. Kemudian saya nanya, apa sih ustadz tipsnya orang tua itu memiliki anak-anak yang masih balita, masih kecil, itu usia 5 tahun, 6 tahun tapi sudah hafal Quran. Benang merah yang menyamakan mereka itu satu Ustadz, ibunya cinta kepada Quran. Sejak mengandung di rahimnya, di janin yang di rahimnya ibu itu selalu dibacakan Al-Quranul Karim. Makanya anaknya Bu ketika lahir menjadi ahli Quran. Makanya ibu ketika nanti mengandung lagi, jangan nyatanya dangdut. Apalagi dangdutnya koplo, apalagi ojo dibanding. Lu anaknya pinter, lu mohon maaf lu Bu. Hari ini anak kita kelas 3 Bu, Masya Allah, sudah tahu tentang cinta-cintaan. Pak Ustadz, ojo dibanding-bandingnya, saya hafal Pak Ustadz. Saya itu geleng-geleng Bu. Saya nyari di YouTube, ojo dibanding-bandingnya itu apa? Lu ternyata yang nyanyi anak kecil juga loh Bu. Ironis kita Bu, takut kepada Allah loh Bu. Saya masih hidup, ibu masih hidup, tapi kemaksiatan itu luar biasa. Anak kita nggak hafal juz 30, tapi hafal nyanyian koplo. Ironis gak Bu? Ironis. Ibu pengen ketika sakaratul maut, nih Bu, dengerin, ojo dibanding-banding ke. Loh, ibu kan kepengen. Nah, ketika nanti ibu mendekati ajal, tahu kan ibu
dengan kalimat la ilaha illallah, bukan lagu TikTok. Saya tuh kadang-kadang Masya Allah. Makanya Masya Allah ibu beruntung ketika menyekolahkan anak sejak kecil, dididik dengan ilmu agama yang kuat sebagai fondasi nanti ketika dewasa, solehkan diri kita agar anak kita pun menjadi solih. Ibu ya di rumah nutup aurat. Kalau anaknya nanti ketika besar pengen nutup aurat, ibu tinggalin dosa-dosa besar. Ya, jangan pernah melakukan dosa besar ketika anaknya tidak mau melakukan dosa besar. Ibu tinggalin itu TikTok, ngomong sama suami, Mas, tadi aku dengar tausiah Mas dari Pak Ustadz itu Mas, katanya hapus Mas TikTok Mas. Nanti anak kita kalau suka TikTok berarti gara-gara kita, karena kita itu bendanya, anak kita itu bayangan. Benda itu kalau udah bengkok, lahirlah bayangan yang bengkok. Itu yang pertama, Bu, tips agar saya dan ibu memiliki anak-anak yang soleh dan solihah ya. Adapun yang kedua, Bu, bagaimana kita mendidik agar anak kita soleh dan solihah? Pilihlah tempat yang mendidik agar anak kita menjadi solih. Tempat itu bisa sekolah, tempat itu bisa pondok pesantren, tempat itu bisa masjid, TPA di masjid. Pilih itu, Bu. Kalau sore paginya di sini sekolah sampai jam berapa, Bu? Nah, habis asar, Bu, anak kita ikut TPA di masjid sama Pak Ustadz sama Pak Kiai biar tambah ilmumu. Aja, Bu. Carikan tempat pendidikan yang terbaik, Bu, agar anakku dan anakmu mereka mengenal Allah, mereka mengenal Rasulullah. Bulan hari ini, Bu, mereka itu nggak tahu, Bu, definisi syirik itu apa, nggak tahu. Coba syirik itu apa, Bu? Syirik itu apa, Bu? Loh, saya tuh pernah nanya bukan anak SMA, syirik itu apa, Mas? Syirik itu tanda tak mampu, Pak. Nah, oh syirik tanda tak mampu, Pak Mendi. Kan SMA, Bu, beneran. Loh, saya kan biasanya di Jumatan, Bu, ngobrol sama jamaah masjid, Jumatan. Ada laki-laki itu, SMA kayaknya. Masih pakai seragam gitu kan. Nanya, Mas, tahu nggak definisi syirik itu apa? Pak Ustadz, syirik itu tanda tak mampu, Pak Ustadz. Kan, Bu? Anak SMA, Bu, syirik gak tahu. Makanya saya sedih ketika hari ini, Bu, mindset orang tua mencari pendidikan bagaimana karirnya sukses, bagaimana dunia sukses. Wallahi, Bu, dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Kalau anak kita kaya, ya akan menjadi kaya. Kalau anak kita sukses, akan menjadi sukses. Jangan khawatir, Bu. Tapi khawatir ketika anak kita tidak sholat, tidak solih. Suruh sholat gak tahu, baca doa iftitah gak hafal, baca doa ruku gak tahu, baca surat pendek muter, kuliah ayyuhal kafirun muter aja, Bu, gak sampai selesai. Lakum dinukum waliyadin. Malu kita, ibu sudah kepala 4, bapak sudah kepala 5. Ayo kita didik sama-sama agar kita memiliki anak yang solih dan solihah. Itu yang kedua, Bu, pilihkan tempat pendidikan yang terbaik. Ibu sudah planning itu, Mas, nanti kalau anak kita sudah lulus dari Rainbow Kids Mekarsar itu mau kemana, Pak? Oh, kita masukkan itu di sekolah Islam sana yang bagus. Oh, kita masukkan ke Kutab sana yang bagus. Kita masukkan di pondok pesantren sana yang bagus, Mak. Ayo, Bu, carikan tempat yang terbaik. Karena tempat yang terbaik akan mencetak generasi yang terbaik. Ibu nyari tempatnya mohon maaf, cuma diajari tentang dunia, pelajaran agamanya cuma 2 jam dalam seminggu. Ya mohon maaf. Ketika lulus dari sekolah ditanya tentang akidah nggak tahu, ditanya tentang rukun iman nggak tahu, ditanya tentang rukun Islam nggak tahu. Saya tuh pernah nanya, Bu, sama anak SMP, Bu, Mas, hafal rukun iman, Mas? Rukun iman itu makanan apa, Pak? Rukun iman itu makanan apa, Pak? Hah? Malu kita, Bu. Lu coba tanya, Mas, tahu akidah nggak? Definisinya akidah itu apa? Saya nggak tahu, Pak. Di sekolah nggak diajarkan akidah, Pak. Cuma diajarkan tentang IPA, tentang biologi, tentang IPS. Saya nggak pernah dengar itu, Pak. Akidah itu apa? Tauhid itu apa? Oh, Masya Allah.
Apa nggak rugi Bu kita mengandung selama 9 bulan, bapak mencarikan nafkah yang halal, tapi anak kita tidak tahu tentang fondasi-fondasi Islam. Ya, makanya carikan Bu, katakan kepada anak kita, nak, ayo nak sekolah yang rajin, nak, biar ibumu ini menjadi orang tua yang tidak mandul nanti di hadapan Allah. Ada punya ketiga Bu, bagaimana tips agar kita memiliki anak yang solih dan soleha? Berikan makanan yang halal. Jangan pernah masuk dalam mulut dan lambung anakku dan anakmu sesuatu yang syubhat, apalagi haram Bu. Hati-hati, karena kesolehan anak kita itu berbanding lurus dengan makanan yang disuapkan oleh ibu dan bapaknya, terutama ibu-ibu ini Bu. Ibu yang selalu berinteraksi dengan anak. Makanya Bu, kalau ibu pernah baca Bu, kisahnya Imam Al-Juwaini Bu, Imamul Haromain itu Bu, itu Masya Allah luar biasa Bu keilmuannya. Tiba-tiba beliau itu Bu ada satu kekurangannya. Apa? Kalau ngomong itu gagap Bu, tahu gagap kan? Terselip-selip. Kemudian jamaah beliau Bu tanya, wahai imam, kau ini luar biasa kalau tentang keagamaan, tentang Islam itu luar biasa, tapi ada satu yang kurang dari dirimu. Kalau kamu ngomong itu sering terselip-selip. Apa yang menyebabkan dirimu seperti itu, wahai Imam Al-Haromain Al-Juwaini? Kemudian Al-Juwaini itu menjawab Bu, tidaklah lisanku hari ini terselip-selip, karena dulu aku pernah menyedot susu yang haram yang pernah aku masukkan ke dalam mulutku. Dulu ketika ibuku pergi, bapak aku pergi, aku ditinggal sendirian di rumah. Masih kecil Pak. Mungkin ibunya pergi beli sayur, bapaknya masih nyari nafkah. Kemudian di dalam, kemudian beliau nangis. Di tetangganya bapaknya Imamul Haromain ada budak milik tetangga bapaknya Imamul Haromain. Yang itu haram Bu, gak boleh mengambil air susu. Tiba-tiba masuk ke rumah Imamul Haromain Bu. Tiba-tiba menyusui karena melihat bayi yang nangis sejadi-jadinya, kemudian disusui Bu sama budaknya milik tetangga bapaknya Imamul Haromain. Dari situlah Bu, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram ketika sudah masuk dalam mulut seseorang pasti akan berdampak pada kehidupan. Makanya Bu, Rasulullah SAW itu orang yang paling perhatian terhadap makanan yang haram dan syubhat Bu. Ya, makanya Rasulullah Bu pernah suatu ketika itu ada cucu beliau yang masuk ke dalam rumah. Cucu Nabi itu siapa Bu yang paling beliau cintai? Hasan dan Husain. Tiba-tiba cucu beliau Bu yang masih kecil, mungkin usianya 5 atau 6 tahun, masuk ke dalam rumah Rasul. Kemudian di dalam rumahnya Rasul ada kurma zakat Bu. Rasulullah itu diharamkan oleh Allah dan ahli baitnya untuk memakan dari zakat, tapi dibolehkan menerima hadiah. Tiba-tiba Bu Hasan dan Husain yang masih kecil Bu, usia 5 atau 6 tahun itu Bu, ngambil kurma zakat, dikunyah-kunyah Bu, belum sampai nelan. Kemudian Rasulullah melihat dari kejauhan, ngampiri Hasan dan Husain, menepuk-nepuk lehernya Bu, dirogoh-rogoh mulutnya dengan jari beliau yang mulia, sampai kurma zakat itu keluar. Rasulullah tahu Bu, ketika kurma zakat ini masuk ke dalam cucu beliau yang paling dicintai yaitu Hasan dan Husain, kemudian membentuk daging, mengalirkan darah, disitulah kesolihan itu akan mati dan akan redam. Makanya ketika hari ini Bu, anak kita mungkin sulit ke masjid, anak kita sulit membaca Quran, anak kita sulit taat kepada kita, coba cek Bu, mungkin ada sesuatu yang nyelip dalam perutnya dan lambungnya, sesuatu yang haram dan syubhat. Makanya luar biasa Bu, jaga betul Ibu, jangan sampai pernah Bu mengambil bak ASI Bu, ya, karena kita nggak tahu itu susu dari siapa Bu, apakah dia solihah atau tidak. Kalau ibu susunya nggak keluar, cari Ibu tetangga ibu yang solihah, baru ngomong, Mbak, minta tolong Mbak, anak saya tolong disusui Mbak, saya lihat kamu ini solihah, suka ngaji ke masjid, hafalan Qurannya banyak. Cari itu Bu, jangan sampai kita nyari orang di pinggir jalan suruh nyusui anak kita, ya, apalagi penyanyi dangdut suruh nyusui anak kita, malah anak kita jadi penyanyi dangdut. Makanya cari itu Bu, ketika susu kita tidak kuat, cari itu orang yang solihah akan menyusui, karena sesungguhnya setiap sedotan dari susu
kita itu akan berdampak besar. Makanya masukkan makanan yang halal, jangan masukkan makanan yang haram dan syubhat. Ya, kita nggak tahu ini dari mana asalnya, kemudian kita masukkan, hati-hati Bu. Ya, karena kita kalau pernah membaca Bu, anak-anak yang soleh itu dilahirkan dari bapak dan ibunya yang dalam tanda kutip bersih airnya dan bersih rahimnya Bu. Mosok Ustaz, kita buktikan Bu. Ada 2 kisah. Yang pertama, kisahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa itu Bu? Khalifah kedua yang menggantikan siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab itu Bu menjadi khalifah Bu. Tiba-tiba keliling Bu ke kota Madinah, ngecek siapa rakyatnya yang kekurangan, siapa rakyatnya yang nggak bisa makan. Tiba-tiba Bu, beliau istirahat sebentar, tarik nafas, istirahat sebentar, melipir Bu di salah satu rumah penjual susu. Ya, beliau duduk di luar rumah penjual susu. Tiba-tiba Umar bin Khattab ini mendengar perbincangan antara anak penjual susu dengan ibunya Bu. Kemudian ibunya mengatakan, nak, campur nak susu kita nak dengan air agar besok untung kita ketika jualan itu lebih banyak daripada hari ini nak. Anaknya Bu mengatakan, Bu, Umar bin Khattab itu melarang kita untuk berbuat curang Bu. Jangan pernah kita mencampur susu kita dengan air Bu. Kemudian ibunya mengatakan, Bu, nak, Umar bin Khattab itu sedang tidur di singgasananya nak, nggak dengar apa yang kita bicarakan malam hari ini nak. Campur saja susu kita dengan air biar besok jualan kita untungnya 2 kali lipat. Nah, anak yang salihah itu Bu mengatakan, Bu, benar Umar bin Khattab di singgasananya sedang tidur dan tidak tahu. Lalu bagaimana dengan rohnya Umar bin Khattab yang tidak pernah tidur sedikit pun? Umar bin Khattab Bu mendengar perbincangan antara penjual susu dengan ibunya, pulang bangunkan anak laki-lakinya yang belum nikah namanya Asim Bu. Kemudian membangunkan Asim, bangun, nikahi penjual susu di pojok kota Madinah. Dari pernikahan Asim Bu yang bersih airnya dalam tanda kutip, ketika nikah dan berinteraksi dengan istrinya, lahirlah keturunan yang solihah bernama Abdul Umar bin Abdul Aziz. Salah satu keturunan Asim itu nanti turun sampai Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu Masya Allah, khalifah yang membawakan kesejahteraan yang luar biasa. Dari air susu, dari makanan yang tidak pernah dimasukkan ke dalam mulut dan lambungnya penjual susu itu, kecuali makanan yang halalan, thayyibah. Makanya Rasulullah mengajari kepadaku dan kepadamu satu zikir Bu. Setelah sholat subuh, zikirnya apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, dan amal kami engkau terima. Rasulullah mengajarkan Bu, sebelum engkau aktivitas pastikan rezeki yang masuk dalam mulut dan lambungmu betul-betul halal. Jangan sampai buah kita dapatkan dari sesuatu yang haram, kita culas, kita curang, kita menipu. Ya udzubillah Bu, dampaknya pada anakku dan anakmu. Kisah yang kedua Bu, dari seorang tabi'in namanya Mubarak Bu. Kerjanya jaga kebun buah delima. Di sini ada kebun buah delima Bu? Gak ada ya. Di sini sudah banyak perumahan, kebunnya sudah hilang. Mubarak Bu kerjanya jaga kebun buah delima Bu, milik majikannya. Suatu ketika Bu, majikannya itu bilang sama Mubarak, tolong jaga kebun buah delima saya akan ke kota sebentar wahai Mubarak. Sebulan, 3 bulan, atau 5 bulan nanti saya akan kembali lagi ke kebun buah delima saya wahai Mubarak. Majikannya Bu pulang ke kota bersama keluarganya, tiba-tiba pulang lagi Bu, datang ke kebunnya buah delima itu. Tiba-tiba majikannya ngomong, tolong Mubarak ambilkan buah delima yang manis dan yang matang wahai Mubarak. Mubarak Bu metikkan, ini wahai majikanku, buah delima yang masak dan yang manis. Dicoba sama majikannya Mubarak Bu, ternyata delima ini masak dan kecut.
Kemudian berkata majikannya, wahai Mubarok, tidakkah kau dengar? Aku memerintahkan kepadamu untuk mengambilkan buah delima yang manis dan masak. Tolong ambilkan yang kedua kali. Diambilkan yang kedua kali, Bu, sama Mubarok. Ini wahai majikanku. Kemudian majikannya lagi mencicipi, Bu. Setelah dicicipi, Bu, ternyata rasanya masih kecut dan masem, Bu. Wahai Mubarok, tolonglah ambilkan buah delima yang masak dan yang manis, jangan yang masam dan yang kecut. Aku pengen mencicipi hasil dari delima saya. Dipetikkan lagi, Bu, sama Mubarok. Ini wahai majikanku. Ketika dicoba masih sama rasanya masam dan kecut. Majikannya bertanya, Mubarok, tidakkah kau tahu mana buah delima yang masak dan yang manis dan mana yang masam dan yang kecut? Kemudian Mubarok menjawabnya, Bu, wahai majikanku, sesungguhnya engkau mengamaniku untuk menjaga kebun buah delima ini, bukan untuk mencicipi mana yang matang, mana yang mentah, mana yang manis dan mana yang kecut. Dan aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku buah delima milikmu. Masya Allah, gak pernah masukkan, Bu. Kemudian majikannya tahu Mubarok orang solih, gak pernah ngambil, gak pernah nyuri, gak pernah nyolong, gak pernah masukkan sesuatu yang haram dan jumat ke dalam mulutnya. Diberi sanksi. Ayo Mubarok, sini, karena kamu gak bisa mengambilkan buah delima yang matang dan yang manis, kamu wajib menikahi anak saya di rumah. Anak saya matanya buta, anak saya tuli, anak saya pincang, gak bisa jalan kemana-mana. Kamu wajib menikahi. Ibu-ibu kira-kira kalau ada menantu seperti itu mau gak, Bu? Mau nggak, Bu? Nah, ibu diam, ya. Tiba-tiba, Bu, terjadilah akad nikah pada hariannya. Setelah nikah, Bu, Mubarok balik ke kamar. Ditunjukkan oleh majikannya itu kamar istrimu. Diketok, Bu. Assalamualaikum. Jawab sama perempuan di dalam kamar itu. Waalaikumsalam. Mubarok kaget. Katanya tuli, katanya bisu. Kok bisa jawab salam saya? Kemudian bukain pintu, Bu, silahkan masuk, Mas. Kemudian heran, Bu, loh, orang tua mengatakan kepada saya, ngasih sanksi hukuman kepada saya, kamu ini tuli, kamu bisu, kamu itu pincang, kakinya gak bisa jalan. Loh, kok kamu ini bisa ngomong dan bisa dengar dan bisa jalan? Anak yang soleh itu menjawab, orang tuaku itu memakai bahasa kiasan. Aku bisu karena aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang kotor dan sesuatu yang jahat kepada orang tuaku. Aku tuli karena telingaku gak pernah mendengarkan sesuatu yang maksiat. Aku pincang, kakiku gak pernah berjalan ke tempat-tempat yang haram. Disitulah orang tua mengatakan, aku tuli, aku bisu dan aku buta. Dan aku buta karena aku gak pernah melihat sesuatu yang Allah haramkan dan Rasulullah haramkan. Masya Allah, Bu. Pengen, Bu, memiliki menantu seperti itu, Bu? Pengen solihkan anak kita terlebih dahulu, baru insya Allah nanti menantu kita menjadi solih, ya. Itu, Bu. Makanya saya berharap, ayo orang tua yang kirim bukit, mari bersama-sama, ya. Menjaga lambung kita, ya. Jangan pernah masukkan sesuatu yang haram ke dalam mulut anakku dan anakmu, Bu. Dampaknya besar. Karena sesuatu yang haram kalau sudah masuk, hafalannya menjadi sulit. Otaknya ini mampet, Bu. Bener, Bu. Ibu itu tanya itu ke pondok pesantren. Santri-santri yang sininya mampet itu salah satunya, Bu. Karena sering memakan sesuatu yang syubhat dan haram, Bu. Makanya saya berharap agar anakku dan anakmu pinter, anak kita cerdas, berikan rezeki yang halal. Bilang sama orang tua, Bu. Bilang sama bapak suami kita, Bu. Pak, kalau kamu kerja, jangan pernah mengambil sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya. Makanya saya berharap mari bersama-sama kita jadikan anak kita menjadi anak-anak yang solih, ya. Selain kita mencarikan tempat pendidikan yang terbaik, kita mensolihkan diriku dan dirimu. Kemudian yang ketiga, kita menjaga lambung anak kita agar terjaga dari makanan yang haram dan syubhat.